ternyata kelakuannya nggak berhenti di situ aja. Dia nekat. Suatu hari dia datang ke kamar aku, nyamperin aku. Aku berpikir dia akan mengulangi hal seperti siang itu lagi. Posisi aku terjebak waktu itu. Aku bingung. Aku bingung harus gimana. Aku stres banget waktu itu. Dan ketika dia coba mencium aku kaget. Ternyata Tante Lisa udah ada di depan kamar aku dan dia teriak manggil Om Bram. Tante, tolong! Tante, tolong! Tante! Papa! Papa! Kamu kenapa sih? Kamu ngapain kan? Kamu kurang ajar banget sih, Kamu gak lihat ini siapa? Otakmu gimana sih? Ini kan keponakanmu sendiri. Aku kaget banget waktu itu. Dan aku ngebayangin gimana jadinya kalau Tante Lisa nggak ada di depan. Mungkin aku udah diperkosa sama Om Bram. Perasaanku nggak enak banget waktu itu. Aku harus ngomong apa sama Tante Lisa tentang ini semua? Harus ngejelasin gimana? Aku ngerasa nggak enak sama Tante Lisa. Saat itu Tante Lisa marah-marah. Baru kali ini aku lihat Tante Lisa marah sekali. Kamu gak apa-apa sayang? Kamu diapain? Sayang, kamu diapain sayang? Kamu diapain sayang? Dan sejak itu aku males banget pulang. Aku takut ketemu Om Bram. Aku takut kejadian itu terus berulang. Waktu itu aku nginep di tempat teman aku. Aku merasa rumah itu gak nyaman lagi. Udah benci rumah itu. Menghindar tidak selamanya bisa menyelesaikan sebuah masalah. Bella sadar bahwa ia tidak mungkin selamanya menghindar dari Om Bram. Apakah yang akan dilakukan oleh Bella? Mampukah Bella membuat Om Bram sadar bahwa tindakan Om Bram itu salah? Waktu itu aku nginep di tempat teman aku. Tapi mungkin Om Bram ngerasa kalau aku ngehindar darinya. Oh, Nick yang bisa. Permisi. Iya. Oh, iya, silakan masuk Tante. Bella, Tante kamu datang. Halo sayang. Tante. Aduh, Bella kangen banget sayang. Tante juga kangen sama kamu. Kamu kok di sini sih? Iya, abisnya takut ngerepotin Tante sih. Tahu nggak, Tante sama Om cari kamu loh. Pulang ya? Tapi Bella takut ngerepotin Tante sama Om aja. Dan akhirnya aku harus pulang saat itu. Dan sampai suatu malam, lagi-lagi si bejat itu datang ke kamar aku. Dia coba berkosa aku. Aku mau teriak, tapi dia nahan aku.
Bram tega ngelakuin ini sama aku. Dia perkosa aku. Yang gak punya hati. Ya seperti binatang. Dia tega ngerusak masa depan aku. Aku bingung sekarang. Aku stres. Aku benar-benar stres waktu itu. Aku kehilangan akal. Aku trauma. Aku trauma kalau lihat dia. Sampai akhirnya aku mengalihkan diri dari rumah tante aku. Aku nggak tahu mau kemana waktu itu. Yang jelas aku harus ninggalin rumah itu. Yang aku pikir itu rumah sialan bagi aku. Tapi ternyata pelarian aku juga nggak bisa ngebuat hidup aku jadi lebih baik. Di pelarian aku harus menghidupi kuliahku sendiri, menjadi ayam kampus. Aku sekarang menjadi mahasiswi yang bisa dipakai. Dan semua ini karena ulah Om Bram. Keluargaku tidak mengetahui apa profesi aku saat ini. Dan sampai suatu hari, sepupu aku telah memberitahu orang tua aku tentang aku sudah nggak tinggal lagi sama tante aku dan Om Bram. Ibu aku sakit mendengar itu. Dan bukan cuma itu aja. Dari dia, aku tahu kalau Om Bram bilang kepada keluarga aku kalau aku itu anak yang nggak bener. Kurang ajar, aku difitnah sama dia. Ya, padahal aku yang diperkosa sama dia. Aku udah kehilangan kegadisan aku gara-gara dia. Pernikahan tante aku hancur.